Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudara, Tuhan itu baik. Hari ini kembali kita boleh berjumpa dan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sekarang sudah memasuki bulan Juli. Biasanya pada minggu yang pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara persiapkan roti dan anggur. Roti kalau saudara tidak ada bisa diganti dengan roti tawar atau crackers. Ya, anggurnya saudara bisa memakai sirup atau teh. Yang paling penting adalah esensinya. Saudara percaya di dalam perjamuan kudus ada kuasa yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kembali kami boleh bersekutu di dalam Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya mereka dengan konsentrasi yang penuh mendengarkan firman Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Mari Bapak, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli. Ya, waktu berjalan begitu cepat sekali. Dengan tidak terasa kita sudah menghabiskan 6 bulan di tahun ini. Jadi setengah tahun lagi nanti kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tahu dengan bergantinya tahun, kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya mari kita lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak orang resah, bingung, gelisah, terutama dengan adanya pandemi COVID-19, terjadinya krisis ekonomi global. Ya, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Pada akhir zaman ini akan ada masa-masa yang sukar. Dikatakan a dangerous situation, situasi yang berbahaya. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, kita akan terbawa arus dari dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui saudara keadaan yang semakin tidak baik ini? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya mari kita menguasai diri kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, sekali lagi saya akan membacakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, tema kita hari ini adalah jadilah tenang, be still. Saudara, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Berapa banyak orang berkata, saudara, dari dulu saya sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang kembali. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak datang-datang. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, saudara, dikatakan, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tapi ia sadar supaya jangan ada yang binasa, melainkan banyak orang yang berbalik dan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu pada detik-detik terakhir, biasanya itu terjadi sesuatu yang mencekam, menegangkan. Matius pasal yang ke-24 dikatakan, pada hari-hari yang terakhir itu akan terjadi, saudara, kita dengar deru peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Terjadi banyak bencana alam dan penyesatan. Itu hal-hal yang mengerikan, saudara. Saya ingin
memberikan satu ilustrasi. Saudara pasti kenal seorang yang bernama Rudy Hartono, seorang maestro bulu tangkis. Semua orang kenal. Dia juara All England 8 kali, saudara. 7 kali berturut-turut. Wah, dia luar biasa, saudara ya. Nah, saya ingat, saudara, satu kali dia masuk dalam final dan musuhnya itu, saya lupa kalau Sven Pri dari Denmark ataupun Gunalan dari Malaysia. Nanti saudara cari di Google, kalau saudara dapat beritahu saya. Pokoknya dia memasuki final itu, saudara, luar biasa. Singkatnya, pada set pertama, saudara, Rudy Hartono itu kalah, saudara. Pada set yang kedua, saudara, Rudy Hartono menang. Lalu terjadi rubber set. Rubber set itu long side. Long set itu adalah babak yang ketiga. Dan di babak penentuan ini, saudara, Rudy Hartono itu dengan cepat sekali ketinggalan 14-0. Bayangkan, saudara, pada babak yang terakhir, dia ketinggalan 14-0. Itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak ada harapan lagi, saudara. Tidak ada harapan lagi. Tapi tahukah, saudara, Rudy Hartono ini bermental juara, saudara. Dia dengan tenang bermain, saudara. Biasanya kalau keadaan mencekam itu orang pasti panik, saudara. Dia dengan tenang, 1 poin demi 1 poin, saudara. Dia kemudian masuk dengan tenang, melangkah 1 poin dengan 1 poin, sampai akhirnya terjadi jus 14 lawan 14. Jadi jus 3, kalau saudara bisa main badminton pasti tahu. Nah, tinggal jus 3 ini, saudara, itu terjadi saat yang menegangkan. Luar biasa, semua orang, saudara, deg-degan. Bagaimana ini? Apakah bisa Rudy Hartono itu memenangkan pertandingan, saudara? Tapi tahukah, saudara, Rudy Hartono itu, saya percaya dia adalah anak Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sesuatu yang spektakuler terjadi. Pada akhirnya dia bisa memenangkan, saudara, pertandingan itu. Itu amazing, luar biasa. Dari babak yang pertama kalah, babak kedua dia menang, babak yang ketiga long set itu, saudara, kurang sedikit, kurang 1 poin dia pasti kalah. Sudah tidak ada harapan. Tetapi kenyataannya, saudara, dia bisa memenangkan pertandingan final itu. Nah, ini yang saya katakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Pada detik-detik terakhir itu sangat mencekam, sangat menegangkan, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, keadaan yang sangat berbahaya, saudara. Lalu kita ingat, Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, dia berkata, hanya dekat Allah saja tenang. Waduh, kalau kita dekat Allah bisa tenang. Tapi saudara, kapan kita bisa tenang? Kita bisa tenang kalau tidak ada masalah dalam hidup kita. Tapi apakah ada orang yang hidup di dunia ini tidak ada masalah? Semua pasti mengalami masalah. Ada. Kalau dia sudah dipanggil oleh Tuhan alias game, saudara, tidak ada masalah, sudah ya. Tapi kadang-kadang juga ada kesulitan ketika makamnya digusur dan lain sebagainya. Tapi Daud ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya ingin beritahu kepada saudara, sebetulnya Daud itu dalam kehidupannya banyak masalah, luar biasa. Salah satu adalah ketika anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, dia berontak, mau mengkudeta, mau melawan ayahnya, saudara. Saudara, kita ingat, Daud itu ketika masih muda, menggembalakan 2-3 ekor kambing lembu, saudara. Ketika ada singa, beruang, saudara. Oh, dia lawan, dia kejar, saudara. Dia tidak takut. Ketika dia mengantar makanan kepada kakak-kakaknya, dia mendengar seorang raksasa yang tinggi besar, Goliat, yang menantang bala tentara Israel. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak takut. Walaupun raksasa tinggi besar, dia kecil, saudara.
Dia bisa mengalahkan Goliat ini. Saudara lihat, saudara, ketika dia melawan beruang singa, dia tidak takut. Melawan raksasa Goliat, dia tidak takut. Kelihatannya tidak ada masalah lagi, saudara. Tapi ketika itu, tahukah saudara, rajanya Saul itu iri kepada dia. Sebab wanita-wanita Israel itu ketika menyanyi berkata, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maka timbullah iri hati Saul dan dia ingin membunuh Daud, saudara. Daud dikejar-kejar kemana, saudara. Terpaksa Daud berpindah-pindah tempat dan akhirnya, saudara, dia berlabuh di negara lain. Dia menjadi tentara bayaran dari Raja Akis, saudara. Yang menjadi tentara bayaran, saudara. Karena dia dikejar-kejar, dia jadi ikut Raja Akis. Saudara, satu hari Daud itu pulang karena di PHK, saudara. Ketika dia dikasih satu kota namanya Siklak, saudara. Dia pulang ke kotanya di Siklak dalam keadaan letih lesu karena dia di PHK. Dikira dia itu berkhianat, saudara. Kemudian sampai di Siklak, dia melihat kotanya sudah terbakar habis, saudara. Semua harta bendanya dijara oleh orang jahat. Nah, istri-istri mereka, anak-anak mereka diculik. Sebab Daud ini beserta dengan 600 tentara temannya, saudara, yang mendukung dia. Dan Daud bersama 600 pendukungnya ini menangis, saudara. Karena hartanya ludes, anak istri diculik orang, mereka bersama-sama konser nangis, saudara. Dikatakan oleh Alkitab, saking sedihnya, mereka sampai tidak kuat menangis, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara, Daud ini sepertinya putus asa, tidak ada harapan. Tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dengan singkat cerita, Daud bisa merebut kembali istri-istri mereka dan tentaranya, anak-anaknya yang diculik, bisa direbut kembali. Saudara, itulah cerita tentang Daud. Dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia sudah berpikir tidak ada masalah lagi. Ya, Goliat sudah dikalahkan, Saul sudah mati. Dia pikir sudah tidak ada masalah lagi. Tetapi anak kandungnya sendiri, Absalom, itu berontak, saudara. Dan dia disertai oleh 600 tentara yang mendukung Daud. Orang yang dekat dengan Daud. Itu yang mendukung Absalom. Betapa sakit hatinya. Sakitnya tuh di sini, saudara. Nah, kita melihat, saudara, bahwa ketika melawan Goliat, dia tidak takut. Melawan singa beruang tidak takut. Melawan apa saja tidak takut. Tetapi ketika melawan anak kandungnya sendiri, dia stres, saudara. Dia merasa bagaimana ini? Kita tahu, saudara, zaman sekarang ini bukankah banyak anak-anak yang menentang orang tua, melawan kepada orang tua. Saya ingat satu kali ada seorang ibu yang tinggal bersama putrinya, saudara, yang sangat dicintainya. Satu hari, ibu ini sakit perut. Dia memegang perutnya, ya, karena kesakitan. Apa yang dikatakan oleh putrinya, saudara? Mama sih dibilangi, tidak mau. Sembarang, makan sembarang. Enggak nih, ibu ini, mama ini tidak makan sembarangan. Anaknya berkata, nah itu. Sudah tua, pikun, ngeyel, nyeselin, gak ngaku lagi. Kalau saudara begitukan, gimana, saudara? Sakit di sini, saudara. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kalau Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Memang kita bisa tenang kalau dekat dengan Allah. Walaupun banyak tantangan kesulitan di akhir zaman ini. Dengan adanya COVID-19, saudara. Adanya krisis ekonomi global. Kita bisa tenang. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara. Ya, tema kita adalah jadilah tenang. Bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah-tengah kesulitan ini? Yang pertama, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya ulangi.
Bagaimana kita bisa hidup tenang? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya akan baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara, yang pertama itu kita bisa tenang kalau kita percaya ada Tuhan. Kiri kanan kita, muka belakang ada Tuhan. Berapa banyak orang berkata, saya percaya Pak, Tuhan itu ada. Tetapi ketika mengalami masalah, dia mulai ragu-ragu. Dia berkata, apakah Tuhan itu ada? Tadi dia percaya, katanya Tuhan ada. Tetapi ketika mengalami masalah tantangan, dia berkata, mana Tuhan tidak menolong aku? Apa benar Tuhan itu ada? Bukankah kita sering mendengar seperti itu, saudara? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita percaya Tuhan ada, itu yang membuat kita kuat, saudara. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu ateis. Satu hari ada seorang ateis yang naik ke gunung, saudara. Ketika naik mulai dari lereng, saudara, setiap kali naik ke gunung, saudara, dia tulis, diukir, saudara, dengan pisaunya. Tidak ada Tuhan. Naik lagi, diukir, tidak ada Tuhan. Sampai ke puncak, dia nulis, tidak ada Tuhan. Tetapi setelah sampai di puncak, saudara, dia melihat pemandangan yang begitu indah. Ada angin, sepoi-sepoi yang begitu menyejukkan. Lalu dia berkata, ini pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Tidak mungkin ada pemandangan yang luar biasa indahnya, ada angin yang semilir. Itu pasti ada yang mencipta. Oh, kalau begitu ada Tuhan katanya. Tetapi dia ingat, saudara, ketika dia naik tadi selalu mengukir tidak ada Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengubah? Kalau tulisan bisa dihapus, ini ukiran pakai pisau. Tidak ada Tuhan. Bagaimana kalau saudara bisa mengubah itu? Saudara, saya ingin beritahu. Si ateis ini yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan punya akal. Kemudian di atasnya diukir lagi. Orang gila berkata, tidak ada Tuhan. Setiap kali turun dia diukir lagi. Orang gila berkata, tadi sudah ditulis, tidak ada Tuhan. Jadi dia percaya Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 20, ya berkata, jikalau ada dua tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kita, saudara. Jadi percayalah Tuhan itu ada. Saudara, saya mau bersaksi, saudara. Satu ketika saya mengantarkan istri saya ke Pasar Ratu. Nah, di tengah-tengah keramaian itu, saudara, istri saya berjalan di depan, karena sesak saya di belakang, saudara. Nah, saya jalan gitu, lalu teringat saya menyanyi, saudara. Saya menyanyi. Saya menyanyikan lagu ini. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you my God, altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saudara, dalam hati, saya nangis terseduh-seduh, saudara. Untung saya pakai kacamata hitam, tidak ada orang lihat. Tapi air mata mengeleleh. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu begitu kuat di tengah-tengah keramaian, saudara. Orang tidak tahu, tapi saya merasakan ada Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada. Ibaratnya seperti angin, saudara. Saudara tidak bisa melihat angin, tapi merasakan adanya angin itu. Seperti itulah, saudara.
Kalau kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, saudara, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatanku sebagai penolong, sungguh sangat terbukti. Dia ada, saudara. Ya, Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, "Be still and know that I'm God." Diamlah, percayalah, akulah Allah. Kita harus percaya, ya. Tuhan tidak pernah mengukur sukses kita karena kita punya banyak uang atau status kita. Tapi Tuhan mengukur kesuksesan kita karena kita percaya, setia, dan taat kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita bisa hidup tenang? Yang pertama itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi bukan cuma percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, kita harus berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, "Trust in the Lord with all your heart." Mengapa dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Percaya di sini tidak pakai believe. Believe percaya, tapi trust artinya berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesulitan yang begitu banyak pada akhir zaman ini, percayalah saudara, Dia bisa menolong kita. Dia itu pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Mengapa saudara tidak berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang maha mulia, maha agung itu, saudara? Di dalam perjalanan hidup kita, mari kita berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita percaya, berani mempercayakan hidup kepada Tuhan, hidup kita akan tenang. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa hidup kita tenang, saudara? Ya, yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara, kita harus percaya dan setia. Ketika saudara naik pesawat, saudara tidak akan pernah tanya kepada pilotnya, "Bapak sudah pengalaman ya jadi pilot? Apakah sudah berapa jam pengalaman Bapak menerbangkan pesawat ini?" Saudara tidak akan pernah bertanya, "Apa di rumah Bapak ada masalah? Apa terlibat narkoba?" Tidak, saudara. Langsung saudara duduk, masuk, dan berserah. Ya. Kenapa dalam hidup ini kita tidak berani berserah seperti itu? Dan kita harus setia kepada Tuhan. Saudara, ketika pesawat itu terjadi goncangan, mungkin ada hujan petir, saudara. Ya, ada goncangan yang begitu menakutkan. Orang-orang, saudara, pasti teriak-teriak, berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing, saudara. Karena apa? Ada goncangan. Tetapi orang yang mengalami goncangan itu akan tetap setia duduk di tempatnya. Tidak mungkin dia lalu, "Wah, saya tak lari keluar, turun." Ya, amblas, saudara. Ya, jadi tetap setia. Saya ingat ada seorang ibu, saudara, naik pesawat ke Amerika Serikat, saudara. Dia mau mengunjungi putrinya, yaitu anak kedua di Amerika Serikat. Dan anaknya yang pertama, pria, sudah dipanggil oleh Tuhan karena kecelakaan. Ketika terjadi goncangan di pesawat itu, semua orang teriak-teriak berdoa menurut agama mereka masing-masing. Ibu ini tenang duduk berdoa, saudara. Setelah keadaan reda, di sebelahnya orang itu bertanya, "Ibu, kenapa ibu begitu tenang?" katanya. Lalu dia cerita, "Saya ini mau ke Amerika Serikat untuk menjumpai anak kedua saya, seorang putri. Kalau pesawat itu jatuh, saya akan berjumpa dengan anak pertama saya, pria, yang karena kecelakaan dia meninggal. Kalau pesawat ini jatuh, saya akan berjumpa dengan anak saya yang pertama. Kalau pesawat ini selamat sampai di Amerika, saya akan berjumpa dengan anak saya yang kedua." Saudara, hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, "Jikalau kemah di bumi ini dibongkar, maka Tuhan sudah
mempersiapkan kepada kita satu tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itulah surga, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Kita melihat kesetiaan seorang tokoh, yaitu Daniel. Daniel ini setia kepada Tuhan, saudara. Satu ketika raja mengeluarkan undang-undang perintah untuk semua orang tidak boleh menyembah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel ini tidak takut, saudara. Dia naik ke atas loteng menghadap Yerusalem dan dalam satu hari berdoa 3 kali, saudara. Karena dia melanggar, kemudian ditangkap, saudara. Dijebloskan ke gua singa. Saudara tahu, Daniel ini setia kepada Tuhan, walaupun nyawa taruhannya. Itu sebabnya Tuhan membela. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 33 dikatakan, Ibrani 11 ayat 33, yang karena iman menutup mulut-mulut singa. Saudara. Mulut-mulut singa yang sedang kelaparan itu ditutup, saudara, oleh Tuhan. Karena Daniel itu setia. Kita lihat teman dari Daniel, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dia dirikan, mereka berkata, dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, Allah yang kami sembah pasti dapat menolong kami. Tapi seandainya tidak, ketahuilah hai Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Anda dirikan. Kami tidak akan menyembah Allah Anda. Kemudian mereka dijebloskan ke dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Kita melihat, saudara, orang yang setia dibela, dilindungi oleh Tuhan. Ketika dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali, mereka itu melihat ada 4 orang. Loh, tadi yang dimasukkan kan 3, ini kok 4. Itulah teofani, saudara. Allah turun menyertai mereka yang setia. Itu sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini, saudara, banyak badai. Ya, kita tahu ada pandemi COVID-19, saudara, ada krisis ekonomi global. Badai terjadi. Banyak orang yang resah, bingung, gelisah, takut, khawatir akan masa depan, saudara. Sepertinya ketika murid-murid diserang oleh angin sakal ketika itu. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya, saudara. Dia berjalan di atas air jam 3 pagi. Saudara, ketika itu murid-murid teriak-teriak, itu hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Di mana ada badai, kehidupan, tofan yang menderu saat ini, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Juga dalam Markus pasal yang keempat, saudara, ketika terjadi tofan, murid-murid semua ketakutan, saudara. Di dalam Markus pasal yang keempat itu. Ketika itu Yesus tidur di buritan. Kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya. Guru, apakah kamu tidak peduli? Kami akan binasa. Kemudian Tuhan Yesus bangkit berdiri. Kemudian, saudara, badai itu diteduhkan. Diam, tenanglah. Ya, dikatakan be still. Dikatakan peace, be still. Diam, tenanglah, saudara. Seketika itu juga badai tofan itu tenang, saudara. Alam harus tunduk kepada Allah. Ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Itu sebabnya kita bersyukur ada Tuhan Yesus di tengah-tengah badai yang menderu di dalam kehidupan kita. Tenanglah, be still. Ya, jadilah tenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah be still. Jadilah tenang. Apa yang dapat kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa hidup tenang, saudara, di tengah-tengah badai kehidupan yang menderu ini? Tadi saya sudah katakan, yang pertama harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum masuk dalam perjamuan suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu
jadi tenang di tengah-tengah kesulitan yang begitu banyak. Kami harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahkan kami harus berani mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami harus tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, masukkan dalam roh kami, supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, terjadinya krisis ekonomi global, kami semua anak-anak-Mu bisa tenang. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kami. Kalau kematian saja Tuhan bisa kalahkan, persoalan kami pasti Tuhan pasti bisa mengalahkannya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, jadi alat-Mu yang indah. Dan saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing sedang mempersiapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Kalau saudara percaya, ada kuasa yang luar biasa di dalam perjamuan suci. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Dengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya, kita menghormati karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau saat ini saudara mengalami sakit penyakit, kalau saudara mengalami persoalan dalam rumah tangga, ekonomi saudara, percayalah, darah Yesus sanggup memulihkan kita semua. Asal kita percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan penuh kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sebelum mengakhiri pertemuan kita berdoa sekali lagi. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Biarlah dengan ibadah online ini kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami diteguhkan, kami semua dikasih oleh Tuhan supaya kami terus maju, tetap bersemangat. Kami tidak akan pernah menyerah karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami menyerahkan, kami berani menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami berjanji akan terus setia kepada Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Mari angkat kedua tangan saudara. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang berkat turun atas saudara semua. Dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara akan mengalami kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, bahkan mujizat, perkara besar terjadi dalam hidup kamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat berjumpa.
pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.